Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengertian Computer Based Information System. Sebelum memulai presentasi, langkah baiknya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu saya sendiri, Salman Afarizi, yang kedua Wahyu Putra Prayoda, yang ketiga Arfi Andi Saputra, dan yang keempat Muhammad Rizky. Kemudian untuk penyampaian materi ada di video berikut ini. Silahkan disimak ya teman-teman. Pengertian Computer Based Information System atau CBIS. Sistem informasi berbasis komputer atau Computer Based Information System atau CBIS merupakan sistem pengolahan suatu data menjadi sebuah informasi yang berkualitas dan dapat dipergunakan sebagai alat bantu yang mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, dan kendali serta visualisasi dan analisis. Tujuan Computer Based Information System atau CBIS. Tujuan utama CBIS adalah sebagai solusi perangkat lunak untuk akuntansi, pengkajian, manufaktur, pembelian, dan distribusi, dan lain sebagainya. Tren terbarunya yaitu adalah bagi organisasi untuk mengintegrasikan solusi software atau perangkat lunak mereka yang terpisah sehingga memungkinkan bagi manajemen untuk memantau apa yang terjadi di mana saja dalam organisasi secara real time. Fungsi Computer Based Information System atau CBIS. Sistem CBIS digunakan dalam berbagai cara. Salah satunya mereka digunakan untuk mengontrol dan melaporkan pengeluaran dalam organisasi. Fungsi dan kegunaan lainnya adalah dalam sistem manajemen lalu lintas dan basis data registrasi populasi. Sebagai contoh, misalnya sebuah langkah menuju rekam medis elektronik berarti bahwa dokter dapat melihat riwayat medis pasien secara online dan meningkatkan kemampuan diagnostik mereka. Cara kerja CBIS adalah adanya perangkat keras yang memungkinkan semuanya terjadi. Inti ini terdiri dari prosesor komputer atau server yang melakukan perhitungan serta drive disk yang menyimpan informasi. Komponen lainnya termasuk monitor, printer, dan perangkat input atau masukan seperti keyboard dan mouse. Semua ini tidak ada gunanya tanpa perangkat lunak yang tepat. Terlepas dari sistem operasi intinya, CBIS bekerja dengan mengandalkan solusi perangkat lunak yang canggih dan terintegrasi yang memiliki kemampuan untuk mengelola seluruh bisnis. Perangkat lunak ini memproses data yang dikumpulkan dari transaksi yang terjadi di seluruh organisasi dan menyimpan data tersebut dalam database atau basis data. Kemudian database ini disimpan pada hard drive di lokasi organisasi atau di cloud menggunakan pusat data jarak jauh. Untuk mengumpulkan informasi secara efisien, organisasi mengoperasikan jaringan data sehingga informasi dapat dikumpulkan di semua divisi atau bagian. Seperti di tahun 2021 sekarang ini, banyak perusahaan yang menggunakan teknologi berbasis cloud atau yang sering dikenal dengan cloud computing untuk menghubungkan berbagai bagian organisasi mereka ke prosesor pusat. Selanjutnya, elemen-elemen sistem Computer Based Information System atau CBIS. Computer Based Information System atau CBIS adalah sistem informasi di mana komputer memainkan peran utama. Sistem seperti itu terdiri dari elemen-elemen berikut. 1. Hardware. Istilah hardware mengacu pada mesin. Kategori ini mencakup komputer itu sendiri yang sering disebut sebagai Central Processing Unit atau CPU dan semua peralatan pendukungnya. Selanjutnya yang kedua, perangkat lunak. Istilah perangkat lunak mengacu pada program komputer dan manual, jika ada yang mendukung mereka. Program komputer adalah instruksi yang dapat dibaca mesin yang mengarahkan sirkuit di bagian perangkat keras dari sistem informasi berbasis komputer, berfungsi dengan cara yang menghasilkan informasi yang berguna dari data. Selanjutnya yang ketiga adalah data. Data adalah fakta yang digunakan oleh program untuk menghasilkan informasi yang berguna. Seperti program, data umumnya disimpan dalam mesin dibaca pada disk atau tape sampai komputer membutuhkannya. Selanjutnya yang keempat, prosedur. Prosedur adalah kebijakan yang mengatur pengoperasian sistem komputer. Prosedur adalah untuk orang-orang perangkat lunak untuk perangkat keras. Adalah analogi umum yang digunakan untuk menggambarkan peran prosedur dalam CBIS. Selanjutnya yang terakhir adalah orang.
Setiap sistem informasi berbasis komputer membutuhkan orang jika ingin berguna. Seringkali elemen yang paling banyak dilihat dari CBIS adalah orang-orang. Mungkin komponen yang paling mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sistem informasi. Selanjutnya contoh aplikasi CBIS. Yang pertama, Sistem Informasi Akuntansi atau CIA. Sistem Informasi Akuntansi melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan. Aplikasi ini ditandai dengan volume pengolahan data yang tinggi, di mana pengolahan data terdiri dari 4 tugas utama, yaitu pengumpulan data, manipulasi data, menyimpan data, dan penyiapan dokumen. Dan selanjutnya yang kedua, Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Pengolahan data oleh komputer telah sangat efektif karena beberapa alasan. Alasan utamanya adalah bahwa sejumlah besar data yang berkaitan dengan akun dan transaksi lainnya dapat diproses dengan sangat cepat. Sebelumnya, sebagai besar aplikasi komputer berkaitan dengan percatatan dan otomatisasi proses administrasi rutin. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan perhatian telah difokuskan pada aplikasi komputer yang memberikan informasi untuk pembuatan kebijakan, perencanaan manajemen, dan tujuan pengadilan. Sistem informasi manajemen lebih peduli dengan fungsi manajemen. MIS dapat digambarkan sebagai sistem informasi yang dapat memberikan semua tingkat manajemen dan informasi yang penting untuk menjalankan bisnis yang lancar. Informasi ini harus relevan, tepat waktu, akurat, lengkap, dan ringkas, dan layak secara ekonomi. Sistem pendukung keputusan DSS. Sistem pendukung keputusan Decision Support System, disingkat DSS, adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan, manajemen pengetahuan, yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengelola data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi-terstruktur yang spesifik. 4. Sistem otomatisasi kantor OA. Otomatisasi kantor merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerjaan. Asal mula otomatisasi kantor di awal 1960-an ketika IBM menciptakan istilah word processing untuk menjelaskan kegaitan divisi mesin listriknya. Bukti nyata pada tahun 1964 ketika IBM memasarkan mesin yang disebut Magnetic Tape Selectric Typewriter MT Strip ST, yaitu mesin ketik yang dapat mengetik kata-kata yang telah direkam dalam pita magnetik secara otomatis. Otomatisasi kantor Office Automation atau OA adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya ada kelima, yaitu sistem fakar atau expert system. Sistem fakar adalah suatu program komputer yang mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik. Jenis program ini pertama kali dikembangkan oleh riset kecerdasan buatan pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an dan diterapkan secara komersial selama 1980-an. Bentuk umum sistem pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang menganalisis informasi atau biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari masalah tersebut. Tergantung dari desainnya, sistem pakar juga mampu merekomendasikan suatu rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan koreksi. Sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai suatu simpulan. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya sebagai moderator akan menutup video presentasi ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.